Selamat pagi Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri dimanapun saudara berada. Berkat Tuhan kiranya melimpah dalam hidup kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Tetap Setia Walaupun Menderita. Kisah Para Rasul 14 ayat 21-23 berkata demikian. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Saudara-saudara, kita lihat Paulus dan Barnabas melayani. Dan pelayanan mereka lakukan tidak mudah. Mereka dianiaya, dirajam batu, tapi mereka tidak mundur. Mereka tetap memberitakan Injil. Luar biasa ya. Zaman sekarang gak ada aniaya, banyak orang malas memberitakan Injil. Tapi gereja mula-mula mengapa diurapi Tuhan luar biasa? Aniayanya luar biasa, tapi semangat pemberitaan Injil gak pernah kendor dalam hidup mereka. Namun ada satu aspek yang kita juga perlu perhatikan. Selain mereka memberitakan Injil kepada orang-orang yang baru, yang belum percaya supaya mereka bertobat, mereka kemudian juga mengunjungi jemaat-jemaat yang pernah mereka layani untuk menguatkan, menasehati agar mereka tekun di dalam iman. Di sini kita melihat pelayanan visitasi adalah sesuatu yang penting. Jadi apa yang sudah kita bangun jangan ditinggalkan, tapi terus dirawat, dibina supaya makin hari makin kuat, makin dewasa secara rohani. Begitu juga di dalam gereja Tuhan. Semestinya bukan hanya pelayanan penginjilan, pelayanan misi, tetapi ada pelayanan pemuridan, di mana jemaat dilatih menjadi murid Kristus sejati. Nah, gereja yang saya pimpin ini ada yang namanya SMK, Saya Murid Kristus. Level berakar, bertumbuh, berbuah tetap. Ada 4 level pembinaan. Dan tujuannya bukan cuma menghabiskan bahan, tetapi orang-orang masuk di dalam kedewasaan rohani. Misalnya setelah level pertama berakar, orang mengambil komitmen menjadi jemaat yang tetap dan sudah dibaptis, baik dengan air dan Roh Kudus. Level kedua bertumbuh, mereka melakukan disiplin rohani, doa, baca firman setiap hari, melayani, dan juga tergabung di dalam komunitas sel. Juga mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Level yang ketiga adalah berakar, bertumbuh, berbuah. Yang ketiga berbuah. Supaya mereka sungguh-sungguh bisa membuka kelompok-kelompok sel yang baru, aktif di dalam pelayanan misi dan menjadi mentor bagi orang-orang yang ikut pelayanan pemuridan. Dan berbuah tetap untuk para pemimpin rohani yang kemudian mereka juga bisa menjadi orang yang merintis jemaat baru, gereja cabang, atau terlibat di dalam kepengurusan inti dalam gereja lokal. Jadi ada kedewasaan rohani dan setiap pertemuan itu ada mentornya. Bahkan bukan hanya di dalam pertemuan di gereja, tetapi di kehidupan sehari-hari ada mentor, kakak rohani, kakak pembina yang bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Supaya apa? Jemaat kuat, saling menasehati, di-encourage, dikuatkan hatinya, bertekun, imannya juga menjadi maju. Saya percaya kita semuanya perlu saudara-saudara seiman, komunitas orang percaya yang saling menguatkan. Dan mudah-mudahan gereja di mana Anda juga beribadah, karena saya tahu saudara kan berasal dari berbagai tempat di seluruh Indonesia, memiliki program untuk penyehatan jemaat. Nah, lalu Barnabas dan Paulus menyampaikan pesan bahwa untuk masuk kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Wah, ini kok nggak enak ya dengernya. Untuk masuk kerajaan Allah harus mengalami banyak sengsara. Karena banyak yang ditawarkan kalau mau ikut Yesus bakal enak. Rumah jadi gede, sepeda motor berubah jadi mobil, kaya raya, akun di BCA selalu penuh. Tapi saudara-saudara jangan sampai kita kecewa
Karena kita bukan pusat alam semesta. Pusat kekristenan bukan diri kita, tapi Kristus. Dan bagi Kristus keselamatan, pertumbuhan rohani, hidup kekal di sorga jauh lebih penting daripada sekedar kekayaan materi. Bahkan kita lihat Yesus dalam masa hidupnya menderita sampai mati di kayu salib. Tetapi dia rela lakukan, yang penting orang percaya sehingga memperoleh hidup yang kekal. Nah, kita juga harus bertekun setia kepada Tuhan sampai selamanya. Saya ingat ketika komunisme merajalela di Vietnam, saudara, ada sebuah gereja kecil ketika sedang kebaktian digerebek oleh pasukan komunis ini. Lalu disuruh orang-orang keluar sambil menginjak gambar Tuhan Yesus yang ada di gereja itu, ditaruh dijadikan keset gitu di depan pintu keluar. Lalu orang bilang, injak, kalau tidak kamu akan ditembak. Wah, jemaat mulai keluar nginjak, sampai pendetanya, sampai pemimpin pujian, semua nginjak gambar tersebut. Gambarnya jadi lusuh gak karuan. Yang terakhir keluarlah seorang ibu tua. Dia ambil lapnya, saudara, dan kemudian dia lapin itu gambar Yesus yang sudah terinjak-injak. Dia bilang, Yesus begitu mengasihi saya, mati di kayu salib. Saya mau setia kepadanya walaupun saya menderita. Dan orang komunis bilang, kami tembak kau ya. Ya Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia dipisahkan, saudara. Yang tadi nginjak di sebelah kiri, yang tidak mau nginjak cuma satu orang ibu di sebelah kanan. Lalu ditutup matanya dan ditembak. Ternyata yang ditembak adalah orang-orang yang gak setia. Dan orang komunis ini bilang, Tuhannya saja dia sangkali, apalagi cuma kepercayaan kita. Tapi ibu, kamu luar biasa. Walaupun aku bukan orang Kristen, tapi aku salut. Kamu setia kepada Tuhanmu. Cepat lari sebelum saya berubah pikiran. Dan kesaksian ini kemudian diperdengarkan di mana-mana. Hendaklah kita setia kepada Tuhan. Bahkan kalau sampai mati pun, Tuhan sudah menyediakan rumah yang abadi di sorga. Kemudian di setiap kota yang dikunjungi, para rasul ini menetapkan para penatua bagi jemaat tersebut. Penatua artinya orang yang dianggap tua atau matang, dewasa secara rohani untuk bisa menuntun yang lain. Tentu tidak sembarangan yang dipilih, saudara. Mereka berdoa, mereka berpuasa, bertanya kepada Tuhan. Dan setelah itu menyerahkan para penatua itu kepada Tuhan. Supaya mereka bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Bukan one man show. Para rasul yang menetapkan para penatua tentu setelah mendapatkan masukan-masukan dari jemaat, ya. Karena para penatua tujuannya adalah untuk mengayomi pertumbuhan rohani setiap jemaat, menjadi pemimpin rohani atau menjadi bapak rohani. Kalau saya baca di dalam 1 Timotius 3 ayat 1-7, memang persyaratan untuk menjadi penatua jemaat itu cukup berat, saudara. Dikatakan demikian. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Pokoknya inilah persyaratan menjadi seorang pemimpin rohani. Mungkin saudara berpikir, tapi kalau kunjungan Paulus dan Barnabas singkat-singkat di kota itu, gimana dia bisa memilih orang dalam kriteria seperti ini? Ya memang tidak mudah, saudara. Tetapi dengan petunjuk Roh Kudus, juga masukan dari jemaat, dan juga mereka pertimbangkan, mereka menetapkan orang-orang itu dan dikatakan menyerahkan kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan yang kemudian terus beracara dan mendewasakan mereka. Tetapi kan idealnya sudah ditaruh dan semua dinyatakan di dalam jemaat. Ini loh kriteria menjadi seorang pemimpin rohani, sehingga mereka harus sungguh-sungguh menjaga diri menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita juga berdoa supaya para pemimpin rohani di gereja kita punya kualitas kerohanian yang baik
dan mereka juga bisa menjadi pembimbing rohani dari banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Jadikan kami orang Kristen yang setia walaupun menderita, karena untuk masuk kerajaan Allah kami harus mengalami banyak sengsara, tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Jadikan kami juga orang Kristen yang tumbuh rohani sehingga kami bisa dipakai menjadi penatua-penatua, pemimpin-pemimpin rohani yang kami juga mau terus hidup di dalam Tuhan. Kami berdoa supaya hidup kami makin hari menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami mau mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.